Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ajeng Aprilia Ningtyas. Saya dari kelompok 7 matkul mata kuliah Audit SDM. Saya dan teman-teman saya akan menjelaskan tentang dari pertemuan 13 hingga 14. Nah, di sini yang pertama saya akan menjelaskan ada audit biaya umum dan efektivitas organisasi. Nah, dalam audit biaya umum ini ada yang pertama yaitu audit biaya jabatan atau pekerjaan. Secara umum, jabatan atau pekerjaan di sebuah perusahaan dibedakan antara pimpinan dan pelaksana. Pengertian dari pimpinan adalah pegawai yang menduduki posisi struktural, sedangkan pelaksana pegawai non-struktural. Berdasarkan penggolongan itu, maka dikenal tingkat jabatan pimpinan dan tingkat jabatan pelaksana. Penilaian besaran gaji berdasarkan tingkat atau jenjang jabatan merupakan kelaziman di sebuah perusahaan. Penilaian itu dapat dilakukan melalui bobot jabatan yang diukur melalui evaluasi jabatan. Selanjutnya ada audit biaya gaji dan upah. Gaji dan upah, gaji atau upah merupakan isu yang kritis dalam perusahaan apabila ingin dapat menarik dan mempertahankan SDM yang kompeten. Terus, auditor sebaiknya memahami terlebih dahulu paradigma yang mendasari sistem remunerasi atau sistem penggajian. Jadi dalam merancang dan menetapkan sistem remunerasi atau sebuah penggajian, perusahaan biasanya berpedoman bahwa gaji pegawai itu mencangkup ada gaji tetap dan gaji yang menunjang kesejahteraan rakyat. Nah, cara menghitung besaran gajinya itu biasanya ada gaji pokok ditambah gaji variabel dikurang potongan pajak penghasilan atau PPH dan ditambah dari iuran jam sostek atau BPJS. Untuk audit biaya pelatihan dan audit biaya pengembangan organisasi yang akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Fajari. Saya akan menjelaskan audit biaya pelatihan dan audit pengembangan organisasi. Audit biaya pelatihan dibedakan antara biaya langsung dan biaya tidak langsung. Biaya langsung mencakup biaya instruktur, biaya konsultan, biaya perencanaan program, biaya materi pelatihan, ruangan kelas, peralatan, dan biaya perjalanan. Sedangkan biaya tidak langsung mencakup biaya yang tidak terkait langsung dengan perancangan, pengembangan, dan pelaksanaan pelatihan seperti biaya alat kantor, fasilitas yang digunakan selama penyelenggaraan pelatihan tersebut. Lalu termasuk imbal jasa bagi tenaga staf administrasi yang terlibat dalam pelaksanaan pelatihan. Untuk mendapatkan gambaran yang tepat dalam membandingkan antara beragam biaya pelatihan, disarankan untuk menggunakan requirement model, di mana pada setiap tahapan atau training need analisis, perancangan, implementasi dan implementasi evaluasi dilakukan perhitungan dan perbandingan biaya peralatan, fasilitas, SDM, dan material yang digunakan untuk masing-masing program pelatihan, atau biaya setiap tahap dihitung dan dibandingkan dengan biaya keseluruhan program pelatihan. Untuk menilai manfaat atau benefit pelatihan, auditor harus mengkaji tujuan dari pelatihan yang sesungguhnya, apakah untuk mengurangi biaya produksi, ataukah mengurangi biaya lembur, dan ataukah untuk mempertahankan pelanggan. Hampir semua riset akademis dan praktis mengutarakan bahwa pelatihan memberikan manfaat banyak bagi perusahaan. Penerapan pilot proyek di mana pelatihan yang lebih dulu diberikan pada sekelompok peserta akan memberikan manfaat bagi perusahaan untuk menentukan apakah pelatihan tersebut akan diterapkan atau tidak diterapkan bagi keseluruhan pegawainya tergantung pada perusahaan tersebut. Lalu menganalisis audit biaya pelatihan yang dibutuhkan. Dalam uraian sebelumnya telah dikemukakan bahwa audit biaya pelatihan dan pengembangan organisasi merupakan audit terhadap strategi efisiensi dalam arti terkait kebijakan dan program yang secara
langsung memberikan kontribusi berarti. Pola implementasi strategi SDM. Dengan demikian, sebagai investasi yang hasilnya tidak langsung terlihat, maka perusahaan perlu melakukan cost-benefit analisis yang cermat dan tepat berdasarkan kelengkapan dan relevansi terhadap investasi di bidang pelatihan. Informasi biaya pelatihan sangat dibutuhkan untuk yang pertama memahami keseluruhan pelatihan yang efektif untuk pengembangan administrasi dan evaluasi pelatihan. Yang kedua, membandingkan dengan alternatif biaya pelatihan lainnya. Yang ketiga, memahami keseluruhan biaya pelatihan baik berupa biaya tetap maupun biaya variabel. Dan yang terakhir yaitu mengontrol biaya pelatihan. Sekian presentasi dari saya dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayla Putri Alfisyana. Saya ingin melanjutkan presentasi dari teman saya. Yang saya ingin presentasikan audit biaya pengembangan organisasi dan audit efektivitas SDM. Audit biaya pengembangan organisasi departemen atau unit kerja SDM dapat dipandang dari yang pertama, perspektif struktur dalam arti apakah perusahaan melakukan perubahan, peningkatan fungsi dan peran unit SDM yang berdampak pada penyempurnaan kebijakan, sistem prosedur dan peraturan SDM. Yang kedua, perspektif individu dalam arti apakah perusahaan melakukan peningkatan kompetensi pejabat, staf, dan pelaksanaan SDM selaras dengan pola bentuk organisasi SDM. Lalu yang kedua, audit efektivitas SDM. Efektivitas SDM dinilai dari aspek-aspek berikut. Yang pertama, motivasi. Motivasi kerja setiap pegawai berbeda, tergantung kebutuhan pribadinya, kebutuhan value, kebutuhan rasa aman, kebutuhan sosial, kebutuhan aktualisasi diri, dan kebutuhan untuk merasa berarti. Lalu yang kedua, pengembangan diri ini merupakan aspek penting dalam kehidupan seseorang. Pegawai yang mempunyai harapan bisa mengembangkan diri, meningkatkan karir di perusahaan tempat bekerja, akan terdorong untuk berpikir positif dan menampilkan kinerja yang terbaik. Lalu yang ketiga, terwujudnya keseimbangan antara kehidupan kerja dan kehidupan pribadi. Ini merupakan faktor penting untuk meningkatkan produktivitas pegawai. Hal ini bersumber dari berbagai kebutuhan dan keinginan pegawai sebagai individu. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Restina Intan. Saya dari kelompok 7. Di sini saya akan menjelaskan tentang audit kondisi lingkungan kerja. Perusahaan perlu menekankan pentingnya melakukan audit dan mengevaluasi penerapan K3, di mana teman audit K3 memungkinkan manajer SDM mendapat umpan balik mengenai efisiensi dan efektivitas pengelolaan K3 serta melakukan tindakan koreksi. Hasil audit yang menunjukkan praktek K3 yang buruk sama artinya dengan kurangnya kepedulian perusahaan terhadap tanggung jawab, etika, hukum, dan sosial. Hal itu juga menggambarkan kurangnya kesadaran manajemen untuk memelihara keamanan, kesehatan, dan keselamatan kerja bagi pegawainya. Penerapan program K3 di negara-negara industri mengekspor Eropa dan Amerika mengacu pada sertifikasi ISO series, dan OHSA di negara Korea mengacu pada KOHSA. Di Indonesia, penerapannya mengacu pada Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 5 Tahun 1996 dan Pedoman Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja atau SMK 3 sebagaimana tertuang dalam lampiran 1
yang mencakup 1. Komitmen dan kebijakan, 2. Perencanaan, yang ketiga penerapan, yang keempat pengukuran dan evaluasi, yang kelima tinjauan ulang dan peningkatan oleh pihak manajemen. Untuk studi kasus, di sini saya akan menjelaskan tentang studi kasus efektivitas perusahaan. Pimpinan PTPN dalam rangka peningkatan kinerja pegawainya sedang mempertimbangkan apakah akan menerapkan program pengembangan dan implementasi manajemen kinerja yang terintegrasi serta program pemberian insentif bagi pegawai, di mana biaya keseluruhan program yaitu 250 juta dan perkiraan akan keuntungan yang didapat yaitu 270 juta per tahun selama 5 tahun ke depan. Di sisi lain, program insentif menimbulkan kenaikan biaya gaji yaitu 130 juta per tahun selama periode 5 tahun ke depan. Dengan asumsi marginal cost 14%, apakah pimpinan PTPN akan memutuskan melaksanakan atau membatalkan program pengembangan manajemen kinerja tersebut? Dengan menerapkan metode NPV, analisis didapat temuan sebagai berikut. Tahun pertama yaitu biaya pengembangan program dengan jumlah min 250 juta dan faktornya itu 1 dengan present value min 250 juta. Untuk tahun kedua terjadi kenaikan gaji dengan jumlah min 130 juta dan untuk faktor yaitu 3.433 dengan present value min 446.290.000 dan untuk tahun ketiga terjadi kenaikan cash flow operasi dengan jumlah plus 270 juta dengan faktor 3.433 dengan present value plus 926.910.000. Maka net present value-nya yaitu 280.620.000 dengan NPV 280.620.000. PTPN memutuskan untuk mengembangkan dan menerapkan program pengembangan manajemen kinerja tersebut. Selanjutnya saya akan menjelaskan studi kasus audit biaya pelatihan. Contoh soal, PT XYZ yang bergerak di bidang jasa perbankan akan mengadakan suatu pelatihan bagi para customer service dengan durasi pelatihan selama 48 jam. Jumlah peserta sebanyak 50 orang dan jangka waktu perhitungan keuntungan sebanyak 12 bulan. Dari tabel tersebut ada durasi pelatihan sebanyak 48 jam, perkiraan jumlah peserta sebanyak 50 peserta, jangka waktu perhitungan sebanyak 12 bulan. Biaya-biaya tersebut dari hal desain dan pengembangan sebanyak 10 juta, promosi sebanyak 5 juta, administrasi sebanyak 3 juta, material sebanyak 5 juta, fasilitas sebanyak 10 juta, fakultatif sebanyak 7.500.000, pesertanya sebanyak 15 juta, evaluasi sebanyak 2.500.000, total biaya program sebanyak 58 juta. Keuntungan bersih yang didapat yaitu dari produktivitas sebanyak 50 juta, penghematannya sebanyak 40 juta, pendapatannya tidak ada, total keuntungan bersih sebanyak 90 juta. Untuk menghitung ROI atau return on investment yaitu rumusnya keuntungan bersih dibagi biaya program dikalikan 100. Jadi keuntungan bersih program sebanyak 50 juta dibagikan dengan biaya program 58 juta lalu dikalikan 100 sama dengan 155%. Untuk menghitung jangka waktu pengembang biaya yaitu rumusnya biaya program dibagikan keuntungan bulanan sama dengan biaya program sebanyak 50 juta dibagikan dengan 12 bulan. Jadi totalnya 7.500.000 dalam keuntungan bulanan. Maka jangka waktu
Yang waktu pengembaliannya adalah 28 juta dibagikan 7.500.000 sama dengan 7 bulan. Sekian, terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.